Ya, ini memang Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tidak seperti biasanya, di bulan Ramadan tahun ini, pusat grosir tekstil terbesar di Asia Tenggara ini jauh dari hiruk-pikuk pembeli. Sudah lebih dari 1 bulan pasar ini tutup, tunduk pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran COVID-19. Kala pasar tutup, perputaran uang pun macet. Sedikitnya 25.000 pedagang di Pasar Tanah Abang terdampak COVID-19. Namun tidak semua pedagang menutup lapaknya. Masih ada yang kucing-kucingan dengan Satpol PP untuk menjajakan barang dagangannya. Tim Indep menemui pedagang baju anak yang masih membuka lapaknya di pelataran ruko Pasar Tanah Abang. Ia mengaku terpaksa tetap berjualan di tengah wabah. Saya udah hampir sebulan kali, Jadi udah kayak gini aja dan kayak kucing-kucingan sama Satpol PP, jujur aja. Siapa sih yang mau penyakit, nggak ada yang mau. Cuman gimana ya namanya, saya daripada mati sama corona jadi mati sama makan bagaimana? Makan tuh perlu kan. Narasumber kami ini telah 12 tahun mengadu nasib dengan berdagang di Pasar Tanah Abang. Tapi baru kali ini ia kesusahan mendapatkan penghasilan. Sekarang aja barang saya jual-jualin sama tetangga-tetangga yang bawa. Daripada saya nggak punya uang, jadi orang yang jual. Saya ngejual juga, di sini aja dapat 50.000 aja susah Pak. Sebenarnya saya juga takut dengan corona, tapi apa boleh buat. Kita kalau dagang hasilnya dari pedagang, bukan dari pekerja. Kalau kerja ketahuan walaupun di rumah dapat gaji tiap bulan, kalau kami ini enggak. Dalam keadaan normal, bulan Ramadan seharusnya menjadi masa panen bagi para pedagang di Pasar Tanah Abang. Pedagang batik ini juga masih mencoba peruntungan dengan membuka lapaknya. Dalam situasi normal, ia mengaku bisa mengantongi omset hingga 10 juta rupiah dalam sehari. Di masa wabah corona, sekarang nasib tidak berpihak padanya. Jauh banget Pak, jauh drastis, benar-benar drastis, 100% kalau saya bilang, 100%. Seharusnya kami ini, seharusnya ya kalau tidak ada musibah ini, kami itu sudah panen. Tapi untuk saat ini kami gagal panen. Pedagang ini mengaku pernah mencoba berjualan lewat platform online. Namun setali 3 uang, ia tidak hoki. Saya sudah pernah jualan online juga sama aja, sepi juga. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat lebih dari 90% UMKM di negeri kita terdampak COVID-19. Tak terkecuali UMKM yang berada di kawasan perkampungan industri kecil atau PIK Pulau Gadung, Jakarta Timur. Di Pusat Pengembangan UMKM DKI Jakarta ini ada 691 pelaku UKM. Mereka bergerak di industri garmen, kulit, logam, hingga mebel. Salah satunya Henry, usaha pembuatan tas yang ia tekuni selama 12 tahun sepi orderan saat COVID-19 mewabah. Omsetnya jatuh banget. Jika di masa normal ia bisa mengantongi omset hingga 200 juta per bulan, kini hanya 20 jutaan rupiah. Dampaknya seperti bola salju. Henry mesti mengurangi karyawannya dari 15 tenaga harian menjadi 7 orang. Saya sih tadinya produksi berbagai macam tas. Saya terus lebih fokus ke goodie bag. Kalau dulu sih dengan tahun yang sama dalam sebulan sih perputarannya bisa 200-an ya. Kalau sekarang ya turun jauh. Itu untuk 1 bulan sih. Untuk menyiasati keadaan, Henry sempat beralih memproduksi masker. Namun ia terkendala bahan baku. Bahan bakunya tuh susah juga. Terus udah gitu kalau kita orang produksi gitu kan, dari sisi hitungan usaha, biaya produksi nggak ketemu juga antara nilai jual dengan modal yang kita produksi. Kini Henry kembali memproduksi goodie bag. Ia melihat peluang tas produksinya bisa laku lagi karena momentum Lebaran. Sekarang saya masih produksi goodie bag buat bantuan bingkisan ya.
yang isinya sembako lah, yang hari raya, yang ke situ sih. Jadi kan sekarang kan emang bentuknya kan goodie bag. Nah, saya produksinya ke situ. Meski kini ada sedikit peluang untuk bertahan, pil pahit karena kondisi pandemi yang tak tahu kapan berakhir ini harus Henry telan. Kalau saya prediksi sih paling 2 bulanan ya. 2 bulanan sih bertahannya. Karena kan biaya jalan terus, sedangkan pemasukannya jauh berkurang. Saya sih usahakan sih nggak tutup ya. Pasti saya berpikir apa lagi yang mesti saya kerjakan gitu kan. Saya lihatnya kemana gitu. Pandemi corona memukul semua sektor. Dan kini UMKM termasuk pelaku ekonomi yang sangat rentan terdampak wabah ini. UMKM ini terdampak dari 2 sisi. Sisi pertama, dengan terhentinya banyak aktivitas masyarakat, tentu ini kan permintaan terhadap output UMKM ini pasti drop. Itu pertama. Nah, dari sisi UMKM-nya sendiri, kinerja UMKM pasti juga langsung terpengaruh. Karena apa? Karena UMKM itu rata-rata pasti tidak memiliki stok bahan baku untuk berproduksi dalam jumlah yang besar. Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan ke arah Tugu Pancoran di siang hari yang terik. Motor dan mobil melaju dengan cepat, tapi tidak dengan roda ekonomi kita. Di kuartal pertama tahun ini saja, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah jatuh ke zona merah, yaitu 2,97%. Bayangan krisis merebak, memutar memori tahun 1998 silam saat UMKM begitu tahan banting dari amukan krisis ekonomi yang didahului krisis moneter. Bagaimana sekarang? Di ketika krisis 97-98, di mana yang terpapar krisis itu kan lebih banyak industri-industri besar yang terafiliasi dengan sektor keuangan ataupun perbankan. Sementara sektor UMKM dulu justru relatif imun, relatif steril dari pengaruh itu karena mereka memang tidak banyak terafiliasi dengan sektor keuangan. Nah, sementara di pandemi ini sumber penyebabnya kan pandemi atau penyakit. Nah, sehingga dengan adanya berbagai macam pembatasan tersebut, justru UMKM lah yang pertama dan yang paling terdampak langsung akibat berbagai macam keterbatasan aktivitas ekonomi tersebut. Keadaan berbeda, demikian pula tantangannya. Seperti di alam liar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah pun harus pintar-pintar beradaptasi agar bertahan hidup di masa sulit karena dililit wabah corona ini. Dan ini cerita Rizwan Hutagaul, pemilik usaha konveksi di Pulau Gadung, Jakarta Timur yang mencoba bertahan hidup. Sebelum pandemi datang, Rizwan menjadi langganan perusahaan-perusahaan untuk memproduksi seragam kantor. Tapi sekarang beralih memproduksi alat pelindung diri berupa baju hazmat atau baju untuk melindungi diri dari material berbahaya seperti virus. Mulanya Rizwan mendapatkan orderan baju hazmat untuk tenaga kesehatan sebanyak 100 buah dari Kementerian Kesehatan. Di bulan 2 itu orang Kemenkes datang ke Rizwan. Mereka pesan hazmat ini. Mereka kasih standar spek bahan, terus Rizwan ikutin. Nah, di tanggal 20-nya aku posting pekerjaanku yang Kemenkes kemarin yang hazmat di Facebook. Akhirnya aku fokuskan untuk memproduksi ini skala besar. Setelah 3 bulanan, Rizwan sanggup menjual 20-an ribu potong hazmat. Sepotong baju hazmat ia bandrol 45.000 hingga 85.000 rupiah.
Rizwan mengaku berjualan secara online cukup ampuh. Hasilnya ia gunakan untuk membeli bahan baku. Jadi awalnya dari promo di Facebook, terus ada orang yang mesan, mereka kasih DP, kita selesaikan, keuntungannya kita putar lagi ke bahan. Terus semakin besar, semakin besar, semakin besar. Sampai akhirnya kita punya modal untuk belanja ke pabrik senilai 400 juta. Kalau mau terjun ya jangan tanggung-tanggung gitu. Karena permintaan benar ada, real, ya kita hubungilah teman-teman yang lain. Jadi tabungan istri juga kepake juga. Rizwan mengaku pesanan baju hazmat mengalir deras hingga ke Amerika Serikat. Tapi ia tidak bisa memenuhinya karena terkendala regulasi. Kemarin ada permintaan dari rumah sakit di Dallas, Amerika Serikat. Cuman posisinya kita nggak bisa ekspor. Karena memang dilarang produk hazmat keluar sama masker. Keran ekspor yang perlu dibuka. Ekspor APD ini. Nah, kalau keran ekspornya sudah bisa dibuka, aku pikir inilah cara terbaik pemerintah membantu kita. Soal keran ekspor APD seperti diminta oleh Rizwan tadi, pemerintah memilih berhati-hati. Pada pertengahan April lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan kebutuhan dalam negeri harus terpenuhi dulu. Jadi, kebutuhan dalam negeri dan ekspor mesti dihitung betul. Mentalitas ala Rizwan ini layak dicamkan pelaku UMKM lain untuk bertahan di tengah pandemi. Kita kan pengusaha kecil menengah. Aku pikir kita kan punya jurus tersendiri untuk bertahan hidup. Jadi kita melihat peluang gitu. Jadi kita nggak diam mengurung diri. Kira-kira apa sih ini? Kayak APD aja kan awalnya dari iseng posting. Jika Rizwan baru saja merambah penjualan secara online karena terdesak kondisi pandemi, Adi Indra Permana sudah sejak lama menekuni usaha penjualan di platform digital. Ia berjualan buah alpukat secara online lewat toko digitalnya bernama Kojama Shop. Untung dari awal kita online, yang di saat kayak gini kita cuman maksimalin kayak promo. Kira-kira kita orang biar walaupun di rumah aja biar bisa beli Kojama tuh gimana, kita kadang-kadang kasih gratis ongkir. Sebelum corona itu mungkin 10% offline, 90% online. Sekarang mungkin kayaknya 99% kayaknya online. Meski permintaan lumayan ramai, Adi kadang mengalami kendala. Misalnya, pengiriman alpukat dari petani sering terhambat karena sejumlah wilayah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kita nih biasa kan barangnya langsung dari Lampung. Nah, itu berpengaruh pada pasokan kita. Mungkin kita bisa datang 2 hari sekali. Cuman kalau untuk kayak sekarang ini mungkin seminggu sekali jadinya. Jadi kita kalau datang tuh kita harus langsung pesan banyak biar bisa diantar. Yang kedua juga ekspedisi, kadang kita tuh ada kiriman ke Bali. Cuma karena jadwal pesawat yang nggak tentu, jadi dari ekspedisi yang kita pakai, kalau bisa ke Bali ditahan dulu. Tak hanya pasokan barang yang terhambat, pengiriman barang ke konsumen juga tak selancar masa normal. Sekarang kita paling banyak ya cuma Jabodetabek aja. Untuk luar kota kita udah kasih tahu nih kendalanya. Mungkin nggak akan bisa 1-2 hari sampai, walaupun pakai yang ekspres. Seprina Fitri sudah 7 tahun menekuni usaha menjual pernak-pernik pernikahan di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur. Pahit manis menjalani usaha dilewatinya. Tapi keadaan berubah setelah ada larangan mengadakan pesta di masa pandemi corona. Usaha Seprina mati. Pas corona, pas lagi ada pengumuman dari pemerintah tidak boleh untuk berpesta, udah di situ mati semua. Jadi nggak ada yang ini, orderan yang lain pun juga batal semua. Dalam keadaan normal, omset Seprina mencapai 60 juta rupiah per bulan. Karena omset mulai gede, ia percaya diri mengajukan kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 25 juta rupiah di salah satu bank BUMN pada 2019 lalu. Mulai 2020, pemerintah menetapkan bunga KUR cukup rendah, yaitu 6%.
Jadi Seprina hanya mencicil 1,5 juta rupiah dalam tempo 18 bulan. Tapi karena wabah corona mematikan usahanya, Seprina mendapat bantuan keringanan pembayaran kredit. Saya pinjam 25 juta, ditangguhkan selama 6 bulan, bayar per bulannya sekitar 75.000. Itu aja. Bulan April masih bayar, bulan Mei enggak. Penundaan angsuran kredit menjadi salah satu skema bantuan pemerintah untuk pemulihan ekonomi UMKM. Pemerintah menyiapkan 5 skema untuk perlindungan dan pemulihan UMKM. Mulai dari bantuan langsung sosial, insentif perpajakan, relaksasi kredit, bantuan modal kerja, dan bantuan BUMN dalam pendistribusian produk UMKM. Jadi untuk jaring pengaman sosial itu 65 triliun, Pak. Terus kemudian perpajakan dan sebagainya itu termasuk subsidi itu ada 64 triliun. Kemudian program pemulihan ekonomi itu 150 triliun. Nah, ini kita berharap sebagian besar dalam program ini dinikmati oleh program-program UMKM gitu ya. Nah, ini yang kita sedang memformulasikan. Sebagian tadi, salah satu programnya adalah dalam program pemulihan ekonomi ini subsidi bunga tadi, Pak, yang kita singgung tadi. Asosiasi UMKM Indonesia meminta lebih kepada pemerintah. Salah satunya menyangkut insentif tarif listrik yang selama ini diberikan kepada pelanggan PLN untuk daya 450 volt ampere dan 900 volt ampere. Pertanyaan kami, 450 dengan 900 kan usaha ultramikro, kios-kios kecil. Nah, usaha kecil, ya, usaha mikro, kecil dan menengahnya, ini kebagian apa? Nah, saran kami karena dampak daripada listrik ini adalah berdampak kepada semuanya, semua lapisan masyarakat. Jangan lagi dibuat segmentasi. Menurut ekonom Indef, Eni Srihartati, ada yang jauh lebih penting dari skema bantuan. Nah, cuman yang menjadi persoalan adalah dari skema-skema yang ada, ini bagaimana juknis atau petunjuk teknisnya di lapangan itu yang harus benar-benar clear. Nah, menurut saya sebenarnya yang paling ideal itu adalah tidak perlu terlalu banyak skema, tetapi ada beberapa skema yang jelas-jelas itu bisa diakses atau dimanfaatkan oleh UMKM sehingga itu konkret mampu menolong UMKM untuk bisa survival. Selain pelaksanaan teknis di lapangan, pemerintah juga harus tepat dalam memetakan masalah UMKM. Tentu kan kita harus klasifikasi persoalan UMKM. Jadi kan UMKM ini juga persoalannya tidak semuanya sama. Ada beberapa UMKM yang persoalannya benar-benar mereka masih mampu berproduksi, tapi persoalannya adalah lemahnya demand, lemahnya permintaan. Ada UMKM yang sebenarnya tingkat permintaannya masih tinggi, tapi mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Nah, sehingga ini akan membuat berbagai macam program pemerintah itu efektif. Yang jadi masalah, dan ini juga diakui Kementerian Koperasi dan UKM, adalah soal pendataan UMKM terdampak. Saya katakan kan jumlah yang di sektor mikro yang paling terdampak itu kan total ada 63 juta. Nah, kami memang tidak punya data by name by address. Ini satu kelemahan kita selama ini yang kita mau beresin nanti pasca recovery ya dari dampak ini. Kami di kementerian kami membagi fase-fase wabah ini dalam 3 atau 4. Ini kan sekarang di tahap survival. Nah, tahap survival, tahap recovery, tahap development. Ya. Nah, dalam tahap survival ini bagaimana bisa bertahan dulu lah. Gitu. Nah, yang saya bayangkan dalam 3-6 bulan ini betul-betul kita semua harus kerja keras agar COVID-19 itu bisa selesai. Pada 9 Mei lalu,
Presiden Joko Widodo menaikkan belit dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. Dalam aturan ini, program pemulihan nasional dijabarkan dalam 4 program, yaitu penyertaan modal negara, penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan. Kementerian Koperasi dan UKM mengklaim telah menyiapkan strategi pemulihan. Misinya membuat UMKM sanggup menghadapi keadaan normal baru saat pandemi COVID-19 ini berakhir. Kita melihat bahwa kita hidup di new normal. Jadi tentunya ada rencana kalau nanti ini dilonggarkan gitu ya. Protokol kesehatan itu akan menjadi prioritas penting. Terus yang kedua adalah kita akan mendorong lebih banyak ke digitalisasi UMKM kita. Sebagian besar kita harapkan mereka masuk ke dalam ekosistem digital supaya kontak fisik itu bisa seminimal mungkin kita lakukan.